Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kepada sahabat-sahabat dimanapun berada, pengurus PWILS, dengan beredarnya voice note ya, pembicaraan daripada saudara kita, adalah sedulur kita, adalah Kiai Syarifuddin dan Kiai Suparman. Marilah kita bijaksana dalam menerima segala perkara. Kita adalah organisasi yang baru berdiri ya, dan tujuan kita adalah insyaallah mulia. Semoga tujuan yang mulia itu adalah kita perjuangkan dengan cara yang mulia. Maka segala kekisruhan, segala perpecahan seharusnya adalah spirit, adalah perjuangan dalam Islam selalu mencari keselamatan, dan selalu niatnya adalah menyatukan, bukan memecahkan. Karena kita ini harus paham dari penjajahan yang ada di Nusantara ini sebenarnya adalah dengan divide et imperanya Belanda, adalah dikerdilkan kita, dipecahkan kita. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, guru kita ya, dan juga adalah merupakan bersatunya dengan Gus Abbas dari keluarga Buntet. Ini sahabat bukan sebuah proses kebetulan. Ini qadarullah. Maka oleh karena itu apapun yang terjadi, segala fitnah yang ada, segala penuduhan yang ada, marilah kita lakukan dengan tabayyun ya. Percayalah, ini ada sebuah gerakan yang sesungguhnya adalah mengadu domba. Ada gerakan yang ingin kita ini pecah sebelum sampai kepada tujuan perjuangan kita. Marilah kita semua menahan diri, bersabar dengan proses perjuangan ini. Dan tidak ada kata yang penutup di antara kita sesama saudara seiman adalah marilah kita berkumpul ya. Marilah kita diskusikan. Karena kalau hal ini adalah menjadikan akan ditertawakan oleh Ba'alwi, ditertawakan oleh masyarakat yang sudah melihat, mereka sudah bahagia melihat kita berjuang ya. Tetapi kemudian kita terlihat cerai-berai ya, saling menjelekkan, saling melemahkan tadi semua. Marilah kita menyatukan kembali visi misi kita, ambisi pribadi kita, adalah dengan juga mengklarifikasi segala persoalan yang timbul, yang sebetulnya belum tentu adalah apa yang dituduhkan masing-masing kepada pihak masing-masing ya. Kalau tidak demikian kita tidak akan pernah mencapai tujuan. Dan ini Abah sudah dengar lama bahwa sesungguhnya Robito Alawiyah adalah akan merusak kita dari dalam ya. Dan dulu saya pernah sampaikan kepada Gus Abbas waktu beliau datang ke sini, dan saya juga pernah sampaikan kepada Kiai Imaduddin bahwa setelah kita kelihatannya adalah flying, terbang tinggi PWILS ya, setelah mereka tidak mampu membendung secara ilmiah ya, tidak mampu mempengaruhi orang-orang untuk berbicara secara ilmiah, karena memang kenyataannya mereka sudah rungkat ya. Tetapi yang akan diadu domba adalah untuk melemahkan, adalah untuk membuat perjuangan kita finish, adalah kita akan diadu domba. Saya pernah sampaikan kepada Gus Abbas bahwa ada aliran-aliran dana, hati-hati kepada internal kita. Kemudian juga bisikan-bisikan ya, ketidakpuasan. Nah ini maka kita
adalah harus kita adalah berdiri kembali tadi semua ya. Maka marilah kita bersatu kembali, marilah kita luruskan kembali ya. Tetapi yang ingin Abah sebagai salah satu bukan siapa-siapa di PWI, tetapi sangat mencintai PWI dan terus berjuang demi PWI, berbicara terus untuk demi kepentingan. Yang pertama adalah memurnikan dzurriyyat Nabi, yang kedua adalah memurnikan bagaimana perjuangan ini adalah untuk menjaga NKRI, menjaga Pancasila, kembali menyatukan Bhinneka Tunggal Ika. Maka Abah kembali mengajak kepada semuanya. Ini bukan masalah tentang PWI juga. Ini adalah kalau kalian mengerti tentang hal yang goib yang harus kita imani. Ada kekuatan di sebalik yang dohir ini. Bahwa sesungguhnya Kiai Imad ini adalah membawa ini adalah tugas kepada beliau. Dan demikian pula adalah Gus Abbas. Maka Abah sering berkali-kali jangan pisahkan dua tokoh ini. Ini adalah seumpama adalah Kiai Abbas dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, yang dimana hal ini harus dohiron wa batinan. Kiai Imad dan Gus Abbas ini adalah, jadi apapun segala kelemahan itu manusia sahabat ya. Tidak ada manusia yang sempurna tadi semua, tetapi yang sing penting ojo lali adalah karena ini menyangkut adalah ruh nasional, maka sesungguhnya jangan lupa, tidak bisa kalau menurut Abah untuk sementara ini adalah ada munas luar biasa dan lain sebagainya menyingkirkan Gus Abbas, dan apalagi sudah berani mulai mengkritisi Kiai Imad. Ini ada karena Kiai Imad, wujudnya persoalan ini Kiai Imad. Bagaimana mau Kiai Imadnya malah ini sama saja bunuh diri kepada PWI itu sendiri. Ya oleh karena itu Abah mengajak kepada semuanya dan buat saudara-saudara semua, sahabat-sahabat semua, Kiai Syarifuddin, Kiai Suparman dan semua sedulur KB ya yang ada di Nusantara, kalau memang betul cinta kepada PWI dan ingin PWI jaya, ayo ya, kalau perlu mari kita bertemu di tempat Abah sekalipun di sini. Kita selesaikan segala perbedaan yang pernah ada ini. Saya percaya kita ini punya kepala dan punya hati dingin, dan insya Allah ada iman. Kalau tujuan kita memang lillah, pasti ada jalan yang bisa kita lakukan. Kalau tidak, ini akan bubar pada belum waktunya. Ya, jangan pernah punya anggapan pada saat sekarang ini Kiai Abbas diganti, oh ini lebih parah. Ya, karena siapapun penggantinya belum tentu memiliki adalah titisan. Ini sahabat sedulur harus paham, titisan ini kuat ya. Sejarah berulang ini kuat. Jadi bukan hanya masalah dohirnya Gus Abbas dan dohirnya Kiai Imad, tapi kita juga harus paham tentang sesuatu yang di sebalik itu ya. Ada leluhur kita menghendaki yang lain. Abah insya Allah mengerti tentang itu. Ya, sekali lagi Abah dengan segala kerendahan mengajak kepada sedulur semua, marilah kita kembali ya. Kita satukan, karena tanpa persatuan semuanya lemah tadi semua. Dan inilah yang Abah mengerti dari orang dalamnya Robito Alawiyah, bahwa kita ini akan dihancurkan dari dalam tadi semua ya. Itu saja barangkali yang ikut rembuk ya di dalam kasus ini adalah karena merasa prihatin ya, merasa sedih ya. Perjuangan yang sudah kita lakukan ini adalah kalau pada ujungnya adalah menjadikan tertawaan dan daripada Robito Alawiyah sendiri ya. Ya, semoga Allah senantiasa bersama kita, dan semoga Abah mendoakan kepada Gus Abbas dan juga kepada Kiai Imad dan seluruh pengurus PWLS Nusantara. Semoga semuanya senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala
bahwa kita adalah disatukan dengan satu visi, satu misi, satu rasa, satu perjuangan. Niatkan semuanya lillah. Tadi semua billah, la haula wala quwata illa billah. Semoga kita bisa inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Semuanya kembalikan kepadanya dengan cara yang benar, dengan cara yang baik ya. Itu saja barangkali turut rembuk dari Abah. Terima kasih. Mohon ampun ya. Mohon maaf barangkali ya. Hanya kepada ini adalah hanya sebatas apa yang ada di dalam hati Abah, karena ingin bahwa perjuangan ini kita harus sampai kepada final tadi semuanya. Terima kasih. Semoga semuanya ada dalam kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sudah mendengarkan ya pesan yang sangat bijak dari Abah Setu. Jangan terpancing, jangan terprovokasi, jangan terhasut. Semua bisa diselesaikan dengan bermusyawarah, duduk bersama untuk menyatukan persepsi. Sangat bijak. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabillillah adalah perjuangan suci. Ini bukan masalah pribadi, akan tetapi ini menyangkut ruh perjuangan menegakkan simbol-simbol negara, simbol-simbol Islam yang ada di Nusantara ini. Kalau hanya mengoreksi kesalahan orang ya, kalau hanya karena percikan yang remeh-temeh sehingga mengotori perjuangan yang suci ini, sangat disayangkan. Kita bisa bayangkan adanya Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Itu sesuatu yang luar biasa, yang kita semua tentu sepakat. Kita bisa membayangkan seumpama tidak ada sosok seperti Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, mungkin sampai detik ini kita masih belum paham tentang siapa sebenarnya Habib Topologi ini. Penelitian beliau ini sebagai makdirah kita semua, hujah kita semua, ketika kita tegas menyuarakan bahwa Habib ini bukan dzurriyyah Nabi. Perbedaan itu suatu keniscayaan, dan kita semua ini pasti merasakan yang namanya perbedaan. Rambut boleh sama hitam, saudara-saudaraku, akan tetapi buah pikiran itu berbeda, dan ini sunatullah. Cuma bagaimana kita menyikapi perbedaan ini? Kalau perbedaan kita sikapi dengan saling ngotot-ngototan, saling musuh-musuhan, nah ini perbedaan itu akan menjadi balak bencana buat kita semua, kan gitu. Makanya hari ini kita sudah berjalan hampir 3 tahun, saudara-saudaraku. Selama durasi 3 tahun inilah seharusnya menjadi pelajaran, kita ambil hikmahnya untuk mendewasakan pola pikir kita, mendewasakan diri kita. Antara Gus Abbas Butet dan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani sebagaimana yang disampaikan Abah Setu itu ibarat satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, gitu loh. Antara Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dan Syekh Nawawi Al-Bantani ibaratnya seperti itu. Kita sebagai bangsa pribumi seharusnya tahu
Tidak ada manusia yang sempurna kecuali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Makanya jangan dipermasalahkan. Perbedaan itu hanya ada di sudut pandang saja. Akan tetapi ketika sudah berani menyerang sosok seorang yang betul-betul memberikan edukasi kepada kita, contohnya sosok Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, terus perbedaan kalian dengan orang-orang yang pro Habib ya, yang selalu tidak mau menyebutkan kiai ataupun gus, mereka selalu menyebutkan dengan sebutan Imaduddin bin Sarman Al-Kaburi. Terus perbedaannya apa? Sama saja. Logikanya seperti itu. Tidak ada. Kalau hari ini kalian tetap seperti itu ya, mengatakan Kiai Imad dengan sebutan Imaduddin bin Sarman Al-Kaburi, maka kalian sama dengan kaum sebelah yang hanya pintar keluar-keluar mengaku sebagai cucu Nabi, akan tetapi bodoh dalam membuktikan. Sangat sederhana. Makanya perbedaan itu suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Suatu ketika akan berbenturan. Cuma kedewasaan kita lah yang menentukan untuk menyikapi sebuah perbedaan tersebut. Apa yang diuraikan, disampaikan oleh Abah Setu ini sangat bijak. Wejangan petuah beliau ini luar biasa menurut kami. Tidak ada manusia yang sempurna, ya kan? Akan tetapi bagaimana kita memberikan penilaian? Kalau dari awal kita sudah komitmen untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia, membela marwah baginda Nabi Muhammad SAW, membela jamaah kita, Jamiah Nahdlatul Ulama, akibatnya akan blunder kan? Dan setan pun akan tertawa terbahak-bahak melihat apa yang terjadi hari ini. Ayo berpikir yang realistis, berpikir yang jernih, jangan blunder, jangan mengedepankan ego, mengedepankan emosi. Narasi yang kita bangun harus betul-betul memberikan edukasi, pencerahan kepada umat. Jangan seperti kaum sebelah yang isinya talabus, bikin umat itu bingung untuk menentukan, membedakan bainal haqqi wal batil. Tugas kita adalah memberikan edukasi, saudara-saudaraku, pencerahan, biar orang itu pada waras, biar orang itu bisa mengeksplor fikrohnya, pola pikirnya untuk lebih baik dan lebih baik. Tentunya seperti itu. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.